Baik, ada siap belajar semua? Hari ini tema kita yang menentukan Bapak Pendetaan Ketua Sinode Gereja Sukoharjo. Ya, menang atas jerat iblis. Kalau saudara mendengar kata jerat, itu langsung mikir apa? Apa? Tali, jirat, apalagi jerat, terikat, bukan jebakan. Ya, itu kalau saya tidak apa-apa itu sebentar ya. Gimana bu? Ya, ini tukang pijat langganannya Andi. Saya datang dengan firman ini. Hebat. Jerat itu jebakan. Iblis kita nggak usah bahas, kita semuanya tahu. Nah, saudara, kalau kita melihat tentang jerat dari si iblis, dia tidak pernah berani langsung mengganggu kita yang di dalam hidup kita ada meterai kerajaan surga. Iblis itu tidak berani, tapi jebakannya yang dia siapkan. Mari kita buka Kejadian pasal 4 mulai ayat 5. Kejadian 4 mulai ayat 5. Nah, ini bentuk jebakan iblis yang kedua tertulis di Alkitab. Yang pertama, waktu dia menjerat Hawa. Masih ingatnya? Nah, ini yang kedua, iblis bekerja menjebak Kain. Ayo kita baca 1, 2, 3. Tapi Kain persembahannya dan jindahnya, bahwa di Kain lebih sangat panas dan mukanya muram. Nah, ternyata menurut firman ini, tolong perhatikan baik-baik. Jerat iblis itu selalu dimulai dengan hati yang panas. Artinya kalau hati kita nggak ada masalah, jerat itu nggak akan mempan atas kita. Saya beri contoh begini, dengan kata gendam, ya, hipnotis, memang bahasa Indonesia nggak ada tepat. Ternyata terbukti. Coba saudara bisa tes, saya pernah melakukan tes ini. Orang yang nggak mata duitan dan orang yang nggak doyan duit itu nggak pernah bisa kena gendam. Serius. Jadi ketika ditawari, oh ini begini, itu begini, aku nggak butuh. Ngerti nggak mas? Loh, kok nggak percaya? Ini contoh. Well, kalau suami istri tulus, jujur, dan masing-masing mereka dua bisa berkata cukup puas atas pasangan. Coba jawab pertanyaan saya. Mungkinkah akan digoda perselingkuhan atau kepelacuran? Jawab. Tidak. Maka itu 1 Timotius 6 ayat 8 bisa dibuka. Itu kunci. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Jadi ternyata jerat iblis hanya untuk orang yang merasa kurang dalam hal apa saja. Maka itu di 1 Timotius 6 juga, orang yang ingin kaya pasti jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Kalau sempat nanti kita baca. Lalu ayat 10-nya berkata, cinta uang itu akar segala kejahatan. Nah, itu jerat iblis akan mempan dan orang itu pasti jatuh. Hati kuncinya pada. Jadi di ayat 5 Kejadian 4 kita membaca hati Kain sangat panas. Kenapa panas? Karena apa yang dia inginkan tidak tercapai. Tuhan menolak persembahannya. Nah, dari kata ini maka kita harus menjaga hati dalam hidup kita. Jangan izinkan kehilangan rasa cukup. Setuju? Untuk hal apa saja.
dalam sepanjang perjalanan tadi, terima kasih ada 2 murid Yesus hebat yang jemput kami berempat. Kita 4 atau 5? 5. Ya. Ya, ada satunya mana? Peter. Gimana? Enggak. Oh, di pos sana. Pagi-pagi mereka dari Surabaya ke Jogja jemput kami. Sampai Jogja hampir jam 2, balik lagi ke sini. Nah, sepanjang perjalanan tadi diskusi tentang, zaman sekarang bulan-bulan ini ekonomi berat sekali. Betul nggak? Memang. Saya dengar cerita di mana-mana. Nah, saya jawab kepada mereka di mobil itu, ekonomi berat ataupun tidak, pokoknya kita tetap makan. Amin. Selama saudara dan saya berani dan bisa berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Maka ekonomi berat pun jangan jadikan masalah. Kalau saudara mengeluh karena perekonomian seperti mandek, saya bilang pada mereka di mobil tadi, ini gak cuma Indonesia, seluruh dunia. Jadi jangan dibahas dan dijadikan persoalan. Selama kita tetap bisa makan dan gak telanjang. Tapi sampai pas lagi butuh makan, ternyata nggak ada uang. Saya punya resep. Jam makan datang ke rumah teman baiknya. Tapi jangan tiap hari. Lu serius? Itu aja saya lakukan. Saya nggak pernah malu. Kenapa? Iya, jangan tiap hari asal. Nah, kalau kita sudah datang ke rumah teman baik kita jam makan, kok nggak diajak makan, cuma kasih minum saja. Langsung batin, senasib. Ya sudah, pulang saja. Siapa setuju puasa itu buat hidup makin sehat? Setuju. Ternyata akhir-akhir ini ditemukan dalam dunia kedokteran, begitu kita lapar, lalu sel-sel tubuh yang sehat ini akan makan sel-sel yang jahat. Luar biasa kalau begitu. Ternyata manusia itu tidak didesain tubuhnya untuk makan 3 kali sehari. Kalau saudara bisa makan 2 kali saja sehari, latih dirimu, luar biasa. Kalau bisa cukup 1 hari sekali makan, itu cepat kali. Loh, saudara itu hidup loh. Ternyata baru tahu ya kalau kita lapar, sel-sel bagus itu makannya sel jahat. Hebat sekali. Maka itu kenapa dunia kedokteran mengatakan 80% kurang lebih penyakit manusia karena mulutnya rakus. Ya, jadi kalau sering nggak punya uang jarang makan, ternyata lebih sehat. Dibanding orang yang uangnya banyak makan terus. Maaf, oke lanjut. Jadi semua pada sikap hati. Maka itu kalau semua kita bisa berkata cukup untuk apa saja, maaf, untuk materi, untuk makanan, untuk seks, untuk apa saja cukup. Percayalah, di antara setan-setan akan punya petunjuk. Kamu jangan ganggu yang itu. Dia cukup terus kalau itu. Betul, nanti setan akan ngomong. Percuma kamu ganggu yang ini yang itu, percuma. Maka itu selama hati kita beres, bisa berkata cukup, setan nggak akan ganggu. Saudara pernah nggak mendapat data? Itu resmi, data statistik pemerintah kita. Semua bajingan perampok uang rakyat, yang istilah kerennya koruptor, itu adalah orang-orang yang sudah kaya raya. Aneh bukan? Ya ini jawabannya, karena mereka rasa kurang. Jadi jangan anggap enteng firman ini cukup. Cukup itu membuat hidup itu ringan. Cukup membuat hidup itu nyaman. Serius, cukup. Orang yang seringkali kurang, pasti susah tidur.
Betul? Walaupun badan jadi tempat tidur, mata merem, tapi pikirannya melek terus. Kapan tambah kaya? Iya, makanya kurang terus. Maka itu yang berkata ekonomi susah, jujur duitmu piro saya kok masih susah terus. Jujur saya ngomong ini, kalau uang itu masih ada, ya sudah, gak usah takut ekonomi, biarin. Saya punya prinsip, saya ngajari anak-anak saya, jangan pusing dengan duit, nggak ikut gambar. Enggak mungkin. Kalau uang itu kita ikut gambar, nah itu baru kita pakai. Enggak amin lagi. Iya toh? Nah, ayat 6 masih kejadian 4. Apa yang terjadi ketika si kunyuk itu tahu hati Kain sangat panas karena dia kecewa, persembahannya nggak diterima, dia menuntut. Nah, maka itu ingat, orang yang nggak pernah rasa cukup, nuntut ini, nuntut itu, catat, itulah membernya setan. Dan dia mainkan. Ayat 6, 1, 2, 3. Firman Tuhan mengatakan. Nah, stop dulu. Saudara, pertama kali Roh Kudus ngajar saya ayat ini, saya tuh menangis. Lihat kembali ayat 5. Kondisi Kain bagaimana? Panas. Sangat panas hatinya. Mukanya murah. Mukanya murah. Ya, jelek, tambah jelek. Yang cakep, murah juga tetap jelek. Dalam kondisi ini, di hadapan Tuhan, Kain sudah berdosa atau belum? Belum. Sudah, wah, yang panas kok semua. Sudah berdosa, panas betul. Lihat kalimat pertama ayat 6. Datanglah firman Tuhan. Nah, saya ingin meyakinkan beberapa saudara yang masih punya konsep. Aku sudah puasa, aku sudah doa sebagian 7 jam. Kok Tuhan nggak bicara-bicara kepadaku? Biarlah ayat 6 ini menyadarkan kita. Orang sepanas Kain hatinya, Tuhan itu masih Tuhan masih berfirman. Masa kalau kita sungguh-sungguh mencari dia nggak berfirman? Ini saya kagum. Itulah Bapa kita di surga. Saya ulang ya. Yang masih kesulitan mendengar suara Tuhan, pasti ada yang salah di hatinya. Orang model Kain hatinya bengkok-bengkok gitu. Begitu sayangnya Bapa di surga, dia masih berfirman. Apa firmannya? Baca lagi. 1, 2, 3. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri? Belum ada yang lain pun. Jika engkau berbuat baik, Tetapi jika engkau berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Itu ayat Itu ayat 7. Oh, 7 sudah 7 lah. Akhirnya nggak bisa mulia itu. Ulang ayat 6 dulu, sebelum 7 dulu. Ayat 6. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Begitu luar biasa. Dengan kasih yang luar biasa, Papa menegur Kain. Kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Bagus nggak teguran itu? Manis tidak teguran itu? Luar biasa, saudara. Itulah Papa kita di sini. Sayang Kain nggak mau dengar. Ayat 7. 1, 2, 3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, stop dulu. Berbuat baik. Coba sahabat Kristen atau Taran baca terjemahan AYT ayat 7-nya. Bisa kita ucap? Ada. Ya, bacain sama. Oke. Kejadian 4 ayat 7 ayatnya, jika kamu berbuat baik, bukankah kamu akan diterima? Namun jika kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu. Keinginannya adalah untukmu, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Itu ayat 7-nya. Ya. BIS-nya. BIS, jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya. Ada TSI nggak? Ada. Hah? Ada. Coba TSI
Kalau kamu melakukan yang benar, tentu aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, kuasa dosa yang bagaikan binatang buas sudah siap menerkam dan menguasaimu. Kamu harus mampu mengalahkannya. Ya. Nah, saya akan uraikan lewat terjemahan sederhana Indonesia. Jadi kuncinya mengapa persembahan Kain tidak diterima? Karena hatinya yang jahat. Jadi bukan karena barang yang dipersembahkan. Kenapa? Karena papa kita nggak mata duitan dan papa kita nggak materai kayak kita. Enggak, amin. Amin. Jadi hati itu menentukan. Papa kita nggak pernah pilih-pilih persembahan karena dia punya semua. Betul? Itu motivasi. Hati kita bagaimana dalam mengerjakan itu. Nah, begitu saudara dan saya selalu memeriksa hati kita untuk tetap benar, ternyata saudara, jebakan setan tidak bisa masuk, tidak bisa kena atas kita. Coba Teran bacakan lagi yang TSI-nya, tapi per kalimat perannya. Ya. Bentar, Pak. Kejadian 4 ayat 7 TSI, kalau kamu melakukan yang benar, tentu aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Kalau kamu melakukan yang benar, kata Papa di surga, aku terima persembahan. Jadi bukan benda atau barang yang kita persembahkan yang Papa nilai, hati. Katakan amin. Masih ingat ketika Yesus mengajarkan tentang persembahan, pas di depan bait suci ada peti persembahan, lalu Tuhan Yesus memberikan kode kepada murid-muridnya, ada orang kaya, yang mempersembahkan uang begitu banyak. Yesus bilang, perhatikan ya. Lewat beberapa jemaat masuk, tiba-tiba ada seorang janda, cuma 1 poin. Setelah mereka lewat semuanya, masih ingat Yesus bertanya pada muridnya, menurut kamu persembahan siapa yang paling banyak? Jadi ternyata bukan jumlahnya, tapi hati. Ini yang kita harus tahu. Maka itu saya ulangi lagi, jerat iblis akan kena kepada kita yang hatinya nggak pernah beres. Sudah goyang duit, gila kedudukan, gila seks dan macam-macam habis. Tapi hati kita beres kan. Kalimat berikut. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, tetapi kalau kamu Kain terus melakukan yang tidak benar, terus kuasa dosa yang bagaikan binatang buas sudah siap menerkam dan menguasaimu. Nah, sudah siap. Berarti sudah merekam kita atau belum? Belum. Nah, jadi sebetulnya saudara, dengarkan konsep ini, tidak ada dosa yang tiba-tiba. Ujuk-ujuk orang Jawa bilang. Semua dosa pasti ada pendahuluannya. Coba renungkan kalimat ini. Selalu ada pendahuluannya. Nah, ketika jerat iblis datang, itu pendahuluan. Kalau kita bisa menang atas godaan-godaan yang baru masuk. Coba bacakan di bagian itu lagi sebelum selesai. Jika kok lantai. Kuasa dosa yang bagaikan binatang buas sudah siap menerkam dan menguasaimu. Sebelumnya. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar. Tetapi kalau saya dan saudara terus melakukan yang tidak benar, maka dosa seperti binatang buas yang siap menerkam kita. Jadi setan belum berkuasa atas Kain saat itu. Begitu pula setan belum berkuasa atas kita. Lihat kalimat terakhir ayat 7. Kamu harus mampu mengalahkannya. Nah, harus mampu mengalahkan. Saya lupa di terjemahan mana ada kata dosa itu ngintip di depan pintu.
Begini ilustrasinya. Kalau suatu malam ternyata ada pencuri di depan pintu rumah saudara, dan saudara tahu itu pencuri, percaya nggak mereka nggak akan masuk kalau kita nggak buka pintu? Betul? Nah, menurut ayat 7, ternyata Kain yang bodoh, nggak buka pintunya. Itu kata dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi kamu harus berpuasa. Kamu harus menang. Berarti masih ada kesempatan kita menang. Masih. Satu kali saya pandang dengan ilustrasi, kenapa? Ya, stop. Enggak. Kamu senyum-senyum sendiri. Enggak. Karena yang ceritakan pengalaman pernah punya rumah tidak pernah ditutup pintunya. Ya. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Oke. Satu kali saya dapat ilustrasi yang luar biasa. Ada seorang anak Tuhan, hidupnya hancur dengan dosa. Akhirnya diambil putusan untuk itu benar, bertobat, tinggalkan semuanya. Wow, selama sekian waktu dia menang, nggak ada dosa lagi. Tuhan juga senang. Tapi tiba-tiba suatu hari dia datang ke Tuhan sambil menangis, Tuhan ampuni saya. Aduh, saya jatuh lagi dalam dosa Tuhan. Saya dijerat oleh setan itu. Tuhan jawab, setan yang mana? Tuhan datangi setan. Setan, kenapa kamu jerat anak? Jawaban setan sederhana, Tuhan, aku nggak jerat dia. Aku pasang jerat di depan rumahku, dia lewat. Ngerti ilustrasi ini? Belum ngerti nggak? Ya. Jadi walaupun setan pasang jerat, ya kita jangan dekat-dekat rumahnya setan dong. Ya kalau sampai kita kan salah kita sendiri, bukan? Nah itu ayat 7 ini. Jadi kita pasti bisa menang selama hati kita tetap beres di hadapan. Memang itu kerjaan si kunyuk itu. Ya kita harus menang. Tuhan Yesus menang gak atas pencobaan? Menang. Tapi setan gak mau terima. Lukas 4 ayat 13. Nah, ini kita harus hati-hati. Lukas 4 ayat 13. Ayo kita masing-masing cari kelemahan-kelemahan kita. Dari situ kita harus berhati-hati dengan kelemahan-kelemahan kita. Udah, Lukas 4 13. 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan. Stop. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan untuk Yesus, lanjut. Ia mundur daripadanya. Setan mundur dari Yesus. Keren ya? Tapi kalimat terakhir ini baik. Dan menunggu waktu yang baik. Kalau kepada Tuhan Yesus setan seberani itu, kira-kira kepada kita kan apa itu setannya? Ngerti maksudnya? Kalau kepada Tuhan Yesus masih nunggu, saya nggak tahu ya, masih ada yang ngerti. Mungkin yang muda-muda agak susah ngincim. Orang Surabaya bilang, kau kata ngincim? Ini diincim itu bahasa lama. Sebaliknya anak muda susah. Dilihat kapan lemah, kapan bahasa Indonesia. Diintai. Gimana sih? Dipantau. Ancam, bukan diancam. Pantau. Diincar. Iya. Begitu lewat lebih lama. Maklep. Mak lagi tuh. Maklep. Serius. Jadi kalau kita baca firman sampai ayat ini, memang kerjaan mereka pasang jerat itu. Tapi tetap tergantung siapa? Kita. Bisa dikalahkan, mau dijerat atau tidak. Jadi kalau begitu saudara, sebetulnya kita semua pasti bisa menang gak sih? Bisa. Bisa. Kembali pada jaga hati kita. Terus dijaga. Jangan sampai
jerat itu bisa mempan, bisa kena kita. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Kita lihat ini, kita kenali siapa mereka ini. Udah? 1 Petrus. Oh, tunggu. Sudah pindah. Filipus. Ya, udah. Oh ya, nanti saya lupa untuk baca terjemahan yang lain. Lukas 4 apa? Udah? Baca. Udah kembali lagi. 5 ayat 8. Apa? Udah kembali lagi. Oh ya udah kembali. Coba bacakan ayatnya. Yang Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat Ya. sebentar Pak. Lukas 4 ayat 13 AYT. Setelah iblis selesai mencobai Yesus, ia pergi meninggalkannya dan menunggu kesempatan yang lain. Nah, menunggu kesempatan yang lain. BIS-nya BIS, setelah iblis selesai mencobai Yesus dengan segala macam cara, segala macam cara. ia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Nah, setan aja berani loh. Oh iya baik. Berani nunggu waktu yang baik. TSI-nya Lukas 4 ayat 13 TSI, sesudah iblis selesai mencobai Yesus dengan berbagai cara, dia pun pergi meninggalkannya dan menunggu kesempatan lain. sudah jelas pergi meninggalkan Yesus, tapi masih ngincip, masih mengintai, masih cari kesempatan. Ngeri loh saudara. Bersyukur ada firman seperti ini supaya kita sadar. Ingat, nggak ada seorang pun manusia kebal dosa. Setuju saya katakan ini? Tidak. Pendeta pun tidak kebal dosa. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya? Sudah. Ayo, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah. Ini perintah pertama, sadar dan jaga-jagalah. Ada siapa? Lawanmu si iblis. Lawan kita si iblis itu bagaimana? Berjalan keliling sama seperti singa, yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Yang dapat ditelannya. Coba ayatnya. Apa itu? 1 Petrus 5 ayat 8 AYT, waspadalah dan berjaga-jagalah. Waspadalah, berjaga-jagalah. Musuhmu si iblis berjalan mondar-mandir Mondar-mandir. seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. Ya. BIS-nya. 1 Petrus 5 ayat 8 BIS, hendaklah kalian waspada dan siap siaga. Ini beliau mengajar gitu. Hendaklah kalian waspada dan siap siaga sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Mencari mangsa. TSI-nya 1 Petrus 5 ayat 8 TSI, berjaga-jagalah dan hendaklah kalian selalu menguasai diri. menguasai diri. Karena iblis musuh kita seperti singa yang mengaum-aum sambil berjalan ke sana kemari mencari orang yang bisa dilahapnya. Jadi kalau kita baca, selicik-liciknya setan, sekurang-kurang ajarnya jejak, kalau kita selalu waspada, berjaga-jaga. Yakin kalau? Tidak. Ayat 9. Ayat 9. Asuhan baru dulu. Udah. 1, 2, 3. Lawanlah dia dengan iman. Lawanlah dia. Lawanlah setan. Iya, dengan iman. Jadi Tuhan itu memberi kita kesempatan untuk menang dengan cara melawan dia. Dengan iman kita. Terus Yang teguh. ya iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, jadi nggak cuma 1-2 kita, semua saudara kita di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Diincar, diamat-amati, jadikan target. Nggak usah takut. Kalau Bapak berkata lawanlah dia, berarti dia memperlengkapi kita. Ya, ayatnya. Lawanlah iblis, berdirilah teguh dalam imanmu, karena kamu tahu bahwa di seluruh dunia saudara-saudara seimanmu juga menanggung penderitaan yang kamu alami. Nah, semua, nggak cuma kita 1-2. Lanjut, ABS. BIS, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kalian tahu bahwa saudara-saudara sesama Kristen lainnya di seluruh dunia juga menderita seperti kalian. Nah, TSI. TSI, dengan tetap percaya kepada Kristus, lawanlah dia,
Kamu tahu bahwa saudara-saudari seiman kita di seluruh dunia tetap berdiri teguh ketika mereka mengalami penderitaan yang sama seperti kamu. Jadi kata kuncinya lawan. Jangan diam. Seperti Kain tadi. Kamu harus menang Kain. Kamu harus berkuasa atas mereka. Bukan mereka berkuasa atas kamu. Ini jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Mana? Efesus 6 mulai ayat yang ke-10. Maka memberi kita perlengkapan senjata untuk kita bisa jadi pemenang. Oh, terima kasih Bapak yang baik. Efesus 6. Judulnya apa? Di ayat 10, perikopnya perhatikan. Perlengkapan rohani. Ya, apa saja yang Bapak beri? Ya, ayo kita baca 10. 1, 2, 3. Akhirnya. Nah, stop. Akhirnya. Ini kata yang bagus. Berarti setelah itu nggak ada lagi. Ini yang terakhir. Akhirnya kita disuruh apa? Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Nah, hendaklah kita kuat di dalam Bapa kita. Amin. Coba bacakan terjemahan dulu sebelum kita melangkah. Ayatnya, kalimat pertama saja. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya ya. Jadilah kuat dalam Tuhan dan dalam kuat kuasanya. Ya. Langsung di SI-nya kalimat yang pertama. Saudara-saudariku, sebagai pesan terakhir, hendaklah kamu semua menjadi kuat karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus dan terus berharap penuh pada kuasanya. Sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Ini kuncinya. Maaf, tidak sedikit gereja mengajarkan untuk menang, rajin doa, rajin puasa. Bukan. Saya beri pertanyaan, apakah semua kita yang rajin doa, rajin puasa otomatis bersatu dengan Tuhan Yesus? Tidak. Kata bersatu bersama Tuhan Yesus artinya kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Dia, siapa yang ikut siapa? Jawab. Kalau kita di dalam Dia, siapa yang ikut siapa? Kita ikut Dia. Nah, kalau kita mengikut Yesus kemana saja Dia pergi, karena ini permintaan Tuhan, supaya saudara dan saya tetap kuat tinggal di dalam Dia. Setan tidak berani sentuh. Tapi begitu kita keluar dari Dia, ada sesuatu, maka Tuhan tidak bisa menjamin karena kita di luar. Maka itu selama saudara dan saya tidak keluar dari Tuhan, tetap di dalam Dia. Bentuknya apa itu tetap di dalam Dia? Perhatikan 3 hal ini saja. Pertama, pola pikir kita. Ya, kembali saya katakan tadi, dalam perjalanan diskusi tentang ekonomi yang berat, betul. Kami di Papua mengalami juga. Tapi saya kuatkan mereka, sudah gak usah khawatir. Nah, walaupun ekonomi berat, kalau saudara dan saya tetap di dalam Yesus, akan mati kelaparan? Tidak, ya sudah. Jadi kuncinya ada di dalam Dia, bukan di tempat-tempat yang lain. Ini yang kita harus menang untuk hidup kita tetap di dalam Dia, bukan di tempat yang lain. Jangan sekali-kali keluar dari Dia, jangan, tetap Dia. Maka kalau kita tetap dalam Dia, jaminannya itu luar biasa. Setan memberikan. Kembali ke terjemahan baru ayat 10. Sudah selesai belum? Sudah ya, ayat 11 sekarang. Ayat 11 ya. Masih Efesus 6. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah. Nah, seluruh. Bukan sebagian. Seluruh. Jadi harus lengkap. Ya. Kenakanlah seluruh Perlengkapan senjata Allah. Senjata yang dari Bapak kita. Ada lanjut ayat 11. Supaya kamu dapat bertahan melawan. Supaya ini penting. Supaya kita bagaimana? Bertahan. Dapat bertahan Melawan tipu muslihat. Nah, sudah perhatikan tipu muslihat iblis.
Jadi saudara dan saya itu tidak melawan iblisnya langsung, tapi tipu muslihat. Melawan iblis langsung dengan melawan tipu muslihat. Yang sulit yang mana? Tipu muslihat. Misalnya udah sampai 100 tahun lebih, setan lebih tua nggak umurnya? Dan nggak cuma lebih tua, pengalaman setan menggoda, mengganggu manusia kita belum hafal. Maka itu kita pasti kalah kalau tidak di dalam Yesus, karena kita hadapi tipu muslihatnya. Coba bacakan yang ayat BS kata tipu muslihat aja. Itu pakai kalimat apa? Melawan tipu daya iblis. Tipu daya iblis itu ayat BS-nya. BIS melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Daya siasat-siasat yang licik. Sudah siasat licik lagi. PS-nya Menolak tipuan iblis. menolak tipuan iblis. Jadi iblis itu tahu, karena kita milik Bapa di surga, di dalam hidup kita ada meterai yang luar biasa, meterai kerajaan surga. Maka setan nggak berani langsung menghadapi kita, karena mereka tahu kita ada di pihak siapa. Maka itu mereka pakai tipu muslihat, tipu daya, pakai kelicikan, jebakan-jebakan yang sering kali kita nggak tahu kalau itu siasat iblis yang dicuru. Maka kita harus hati-hati. Ayat 12, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan salah satu kegagalan fatal murid-murid Yesus, hamba-hamba Tuhan, setan itu tidak berani terang-terangan menyatakan diri kepada kita, tapi mereka pakai orang. Catat ini. Nanti nggak masuk. Kan Tuhan Yesus berkata bahwa yang kita hadapi itu bukan darah daging. Kalau darah daging kan kelihatan, betul tidak? Iya. Tapi roh jahat yang ada sebagai pembunuh darah yang kita nggak lihat. Coba bayangkan, saya punya istilah ini ya, sehebat-hebatnya kita berdoa, sehebat-hebatnya kita puasa, sehebat-hebatnya kita punya iman yang luar biasa. Kalau model peperangannya seperti ini, siapa yang nggak bisa melihat siapa dan siapa yang bisa melihat siapa? Itu kira-kira yang menang bakal yang mana? Yang bisa lihat. Nah, antara kita dengan mereka, siapa yang bisa melihat siapa? Mereka yang melihat kita. Nah itu masalahnya. Setan itu bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat setan. Saya nggak tahu dapat dari mana. Cukur alismu, jangan melihat setan. Itu masa sih? Saya pengen melihat setan, kali ini cukur beneran. Jadi kayak mau kamu. Bukan. Bagaimanapun hebatnya iman kita, bagaimanapun hebatnya doa puasa kita, ingat, jangan pernah sombong. Kita tetap tidak boleh meremehkan mereka. Setuju kalimat ini? Karena tipu muslihat itu. Saya beri contoh kecil. Sebelum setan membuat kita jadi pendendam dan pembunuh, saya ulang, sebelum setan membuat manusia menjadi pendendam dan pembunuh, saya beritahu, dia mulai dengan hal yang paling kecil. Jadi saya punya istilah, adik bungsunya marah itu apa itu kecewa. Begitu kecewa kita mengatasi, muncul jengkel. Begitu jengkel kita nggak ngatasi, muncul tidak suka. Begitu tidak suka kita ikuti, ya terusan sendiri. Setuju?
Hal kecil. Apa tadi yang pertama? Kecewa. Coba kita mikir, kecewa itu besar atau kecil? Kecil. Jengkel, nggak suka. Ayo, siapa yang punya hati seperti tahu Jepang bertobat tadi? Tahu nggak tahu Jepang? Halus sekali. Belum disendok sudah pecah dulu. Saking halus dia tahu Jepang itu. Nah, kalau setan tahu ada di antara kita hatinya sesensi itu, itu langganannya setan. Ada orang berdiri di sampingnya, hidungnya gatal, nggak bisa ngaruh, goyang-goyang dia tersinggung. Ada nggak orang seperti itu? Itulah orang yang sensi. Jadi jangan kita kalah dalam hidup ini. Jadi yang kita lawan bukan yang darah daging, tapi ada dalamnya di balik itu. Itulah roh jahat kita. Oke, ayat 13. 1, 2, 3. Ya, sebab itu ambillah kenakanlah berapa? Seluruh senjata Tuhan. Udah 13 juga. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Apa itu pada hari yang jahat? Kita tidak pernah tahu waktu-waktu masa-masa yang tidak mengenakan datang di hidup kita. Betul? Siapa pernah mengalami? Saya percaya semua kita pernah mengalami. Sedang guyonan rame, tertawa. Tiba-tiba, makan dong itu. Pernah nggak ngalamin? Lalu saya tanya pernah? Ada apa ini? Lu ada apa? Guyon-guyon rame tertawa yang sepuluh berteriak. Itulah bentuk hari-hari jahat. Terjemahan lain dari jahat itu apa? Coba. hari yang jahat AYT, Ya. BIS-nya Hari yang malam. Hari yang malam. TSI-nya BSI. Ketika musuh datang menyerangmu. ya terus. Kau bisa melawannya dan tetap bertahan sampai perang akhir. Oh, musuh menyerang ya. Musuh menyerang. Musuh menyerang. Jadi serangan-serangan iblis itu sering kali jebakan. Betul nggak? Jebakan. Dalam ilmu perang dari negara mana saja, prinsip ini masih dipakai. Jebakan dulu supaya musuh nembak, habisin peluru, ternyata bukan itu sasaran. Karena tipuan iblis itu. Jadi saudara, ada banyak hari yang jahat, ada hari yang malam, ada hari yang kita nggak pernah siap, tiba-tiba datang. Nah, ini kita harus hati-hati. Bersyukur kalau Tuhan memberikan kita pengertian untuk berhati-hati. Coba baca lengkap yang TSI-nya aja ayat 13. Efesus 6 ayat 13 TSI, itu sebabnya kamu perlu memakai semua alat perang dari Allah, Ya. supaya ketika musuh datang menyerangmu, kamu bisa melawannya dan tetap bertahan sampai perang berakhir. Wow, tetap bertahan sampai perang berakhir. Keren. Sekarang ayat 14 akan memberitahu apa saja bentuk senjata. Baca 14. Ayo, 1, 2, 3. Yang pertama apa ini keren? 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegak. Ya, stop dulu. Berdiri tegak. Itu menunjukkan sikap apa? Siap. Bayangkan kalau tentara berdirinya loyo terus miring. Oh, itu umpan iblis itu. Tapi kalau tegak, maaf ini cuma guyon intermezzo. Walaupun grogi, kalau berdiri tegak oleh setan, ya setan mikir juga. Kalau setan cepat aja. Ya. Iya. Nah itu. Terus berdiri tegak. Berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, ini apa itu luar biasa. Kebenaran itu firman Tuhan. Berikat pinggangkan Kebenaran. zaman dulu. Ini Paulus menuliskan zaman
tentara Romawi. Ingat, mereka nggak pakai celana, tapi pakai seperti rok. Masih ingat ya? Ya, tentara Romawi. Nah, iblis nggak suka kalau kita perang dengan mereka, menutup kemaluan kita terbuka. Kalau kita nggak ikat kebenaran, ngerti maksudnya? Nah, itulah jebakan iblis. Yang pertama, kita dibuat loyo, nggak bisa berdiri tegak. Yang kedua, nggak ada kebenaran yang melindungi kita. Apa kalau nggak ada kebenaran? Ya kesalahan yang ada di hidup. Maka itu hati-hati. Izinkan kebenaran dan kuasa darah Yesus tetap menyelamatkan kita, tetap melindungi kita, tetap kita tinggal di dalamnya. Yang ketiga, setelah berdiri tegak, kita tinggal kebenaran, terus Berbaju sirah keadilan. baju sirah apa? Keadilan. Keadilan. Baju sirah itu penutup dada. Coba terjemahkan dengan TSI-nya aja langsung. Lengkap ayat 13, 14, baca ayat 14. Jadi berdirilah teguh, peganglah ajaran yang benar dari Allah. Ajaran yang benar itu firman Tuhan. Karena ajaran benar itu seperti ikat pinggang yang akan membuat kamu siap bertindak. Percayalah bahwa kamu sudah dibenarkan Allah oleh karena Kristus. Dengan keyakinan itu kamu ibarat mengenakan baju besi yang akan melindungimu dari serangan musuh. Baju besi yang akan melindungi kita dari serangan musuh. Saudara lihat, semua itu kebenaran dan itulah firman. Katakan, maka itu kelemahan kita ketika kita nggak mencintai firman, kita mulai bosan dengan firman, ngeri. Jangan sampai firman itu keluar, lari dari kita. Jangan. Maaf ya, cuma cerita saja. Gara-gara kebenaran ini, saudara, akhirnya saya itu terpacu. Selalu ingin, bukan khotbah ya, tapi menyampaikan kebenaran. Selalu. Karena apa? Itu menolong saya untuk saya mencintai firman. Saya cerita, hari Sabtu tanggal berapa itu ya? 15. Ya, itu saya meninggalkan Nabire, Papua ke Jakarta. Nah, 15 itu saya ada pelayanan. 16 hari Minggu saya 3 kali. Langsung tengah malam, jadi Senin subuh jam 2 saya terbang ke Palu. Senin begitu landing di Bandara Palu setengah jam 7 lewat, jam 9 saya mulai ngajar. Jam 11 sesi kedua. Istirahat, malam ada KKN. Selasa 3 kali lagi ngajar. Rabu 3 kali lagi. Kamis 3 kali lagi. Jumat pagi saya ke Jogja, kemana anak saya. Hari itu 1 kali saya ngajar. Jumat. Hari Sabtu 3 kali lagi dengan Zoom. Ya. Lalu Minggu kemarin 4 kali lagi. Dan tadi pagi 1 kali. Sekarang ini 1 kali. Saya mau cerita ini bukan soal khotbah saya, tapi firman itu hidup terus di hidup saya. Jadi ayat ini luar biasa. Firman, kebenaran, terus. Coba baca lagi TSI-nya, ya. Saya bukan soal khotbahnya, tapi semakin mencintai firman, makin hebat. Ya, TSI-nya ayat 14, berapa 15? 14 ya, silakan. Efesus 6 ayat 14. Jadi 15. Oh, 15. Jadi berdirilah teguh, peganglah ajaran yang benar dari Allah, karena ajaran benar itu seperti ikat pinggang yang akan membuat kamu siap bertindak. Percayalah bahwa kamu sudah dibenarkan Allah oleh karena Kristus. Dengan keyakinan itu kamu ibarat mengenakan baju besi yang akan melindungimu dari serangan musuh. Ibaratnya kita memakai baju besi yang melindungi kita dari semua serangan. 16 kan? 15. Oke, 1, 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk kasutmu berarti sepatu kita apa? Sepatu mereknya kerelaan. bukan Beli, bukan apa Buceri, bukan apa, tapi
mereknya kerelaan memberitakan Injil. damai sejahtera. Jadi kemanapun kita melangkah, yang kita bawa itu damai sejahtera. Bukan cari musuh, dan bukan buat musuh, dan bukan pemusuh. Nah, ini setan gak suka. Maaf, setan itu suka kalau mulut kita mulut ember. Kemana-mana ngomongin orang aja kerjaan. Ada nggak orang seperti itu? Saya percaya dulu kita semua juga begitu. Maaf. Dulu kita semua begitu. Hari ini berubah. Injil damai sejahtera. Kemanapun kita pergi, bawa Injil damai sejahtera. Amin. Terus, berapa? 15, masih 15. Oh, masih 15. Belum selesai. Oh, udah. Lanjut 16. Ya, 16. Dalam segala Ayo, 1, 2, 3. Dalam Segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya, aduh saya lupa ngitung satu berapa nanti. Perisai iman supaya Sebab dengan perisai itu kamu Iya. akan dapat memadamkan semua panah api jahat. ini yang kita harus belajar. Ternyata senjata iblis itu sebenarnya gampang kita ketahui, cuma panah. Tapi masalahnya panahnya berapi. Kenapa panah berapi iblis harus kita padamkan dengan perisai iman? Ternyata begini bentuknya. Kalau tadi apa adik bungsunya marah? Kecewa. Nah, ternyata salah satu jebakan setan atas kita, nggak usah bilang yang besar-besar, perjinan, pelacuran, mencuri. Ya, pastilah kita jaga kalau ini begitu. Tapi enggak. Khawatir, hati-hati. Saya tanya, khawatir itu hal besar atau hal kecil? Kecil, sudah. Nah, begitu kekhawatiran pertama ditembakkan iblis ke kita, itu panah berapi. Dan kita tidak padamkan dengan perisai iman. Setan lihat, oh, ditembak satu panah berapi, didiamkan. Dia tembak panah berapi kedua. Kita diam juga. Tembakkan panah berapi ketiga, lama-lama kogongan, lama-lama kebakaran. Jadi begitu khawatir muncul, langsung iman kita bekerja. Saya minta contoh di antara saudara. Maaf, bukan saya sombong, karena saya sudah lupa khawatir itu seperti apa. Maaf, saya tuh gak punya rasa khawatir sedikit pun. Aneh yang kadang saya mikir, tapi itu fakta. Nah, sekarang coba beri saya contoh. Apa itu khawatir yang paling kecil yang pertama kali muncul di hidup kita? Apa? Besok mau ngapain? Nah, besok mau ngapain ya? Kok uang gak ada hari ini? Yang lain, coba berikan contoh lagi. Masa depan. Nah, khawatir itu sebetulnya sesuatu yang sudah pasti terjadi atau belum tentu terjadi? Belum tentu. Tapi kenapa kita goblok? Bukankah saudara dan saya sudah nggak tahu berapa ribu kali dihadapkan pada kekhawatiran? Sudah. Kalau kita umur sampai umur sekian, berapa ribu kali dihadapkan pada kekhawatiran? Dan ayo kita buktikan. Selama sekian ribu kali kekhawatiran atau yang kita khawatir itu muncul di hidup kita, terjadinya kecil atau besar faktanya? Kecil, bahkan seringkali nggak terjadi. Maka itu ketika sekarang kita tahu bahwa firman ini mengingatkan kita, hati-hati dengan panah berapi yang pertama, khawatir, takut, jangan-jangan, kalau iya, kalau tidak, hati-hati. Padamkan dengan perisai iman. Apa iman? Berkata, Tuhan akan menolong aku, membela aku. Maaf, saya beri contoh kecil ya, jangan marah. Pasti ada berapa di antara kita pernah alami? Mungkin semua kita. Mau pergi, sudah siap, entah mau naik mobil pribadi atau mau naik angkot, taksi dan sebagainya.
pasti ada salah satu. Tunggu dulu, bukain lagi. Apa yang kurang? Oh masalah kita. Oh iya kurang lagi. Biasanya ya bapak atau ibu yang rumah tangga ini jangan tersinggung. Bapak atau ibu. Padahal itu kan nggak usah dikhawatirkan. Maaf bro ya. Seandainya maaf ini. Seandainya ada yang ketinggalan betul, kan banyak toko sepanjang perjalanan. Amin. Artinya apa cepetan? Nah, nggak usah khawatir. Itu cara memadamkan apa? Tapi orang pelit susah. Lu sayang di rumah ada kok beli lagi. Betul. Betul nggak ada? Itu hal kecil. Akhirnya kalah. Karena bolak-balik. Jadi tutup dibuka-buka tutup lagi. Rasa nggak sat gitu loh. Apa yang kurang? Oke? Kiranya hari ini semua kita jadi pemenang. Khawatir itu sedikit jejak fakta terjadi dan seringkali tidak terjadi. Oke? Setelah mana berapi apa terus? Berapa sekarang? 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Baca terjemahan lain. Apa itu ketopong? Terjemahan lain. 17. Ininya Ludi. Yang terjemahan apa? Oh, baca kan Kristo. Sama AYT atau IS atau AYT sama ketopong keselamatan. FAYH. Iya, topi keselamatan dan pedang. Topi keselamatan dan pedang roh. Saudara, apa? Yaitu firman. Yaitu firman Tuhan. Jadi kembali semuanya pada firman. Ketopong itu melindungi pikiran kita. Saya tanya, sadari ini baik-baik. Manusia itu cenderungnya pikirannya negatif atau positif? Negatif. Nah, sudah sekian tahun kita hidup, pikiran-pikiran negatif itu terjadi nggak sih? Enggak. Kembali pada khawatir. Seharusnya makin tua usia kita, makin pintar. Tapi, lah ini dia. Kok pintarnya nggak muda-muda? Orang yang muda. Itu pikiran, itulah firman Tuhan. Percayalah, jebakan setan tidak akan mempan atas hidup kita kalau pola pikir kita dan pedang kita adalah firman Tuhan. Jadi kembali lagi firman itu membuat jebakan setan tidak pernah mempan atas kita. Sudah selesai ayat? Ada 18 atau 18. apa? 18? Dalam segala doa dan permohonan. Nah, dalam segala doa dan Permohonan. Suatu kali saya lupa tahun berapa Yeremia itu ngajar, saya juga perlu sadar. Perhatikan dari senjata pertama tadi, berdiri teguh, ikat pinggang, baju besi, semuanya. Ada nggak yang kurang? Bagian belakang itu nggak ada penutup. Ngerti nggak maksud? Semuanya di bagian depan. Kepala, baju sirah semua. Kenapa? Ini dia. Kenapa? Musuh? Iya. Tidak. Kalau saudara dan saya balik badan membelakangi Tuhan, pasti kena. Ngerti maksudnya? Maka itu kenapa kalian ngomong? Maka itu hati-hati, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap menghadap ke depan, supaya kalau kita balik, kita nggak bisa balik, setan nggak bisa nembak. Jangan pernah mundur, tetap ada. Siapa masih ingat istilah bahasa Indonesia khawatir, takut, semuanya tadi itu istilah bahasa Indonesia
ditakuti oleh bayangannya sendiri. Betul? Nah ternyata supaya kita tidak punya bayangan yang menakutkan, saudara, berjalanlah menghadap matahari. Bayangan kita di mana? Nah, bisa kelihatan? Enggak. Tapi kalau kita membelakangi matahari, pasti bayangan kita kelihatan. Sederhana. Maka itu jangan pernah ditakuti dan hal-hal yang belum terjadi mungkin iya dan semuanya salah. Percaya bisa menang? Percaya. Apalagi ada jaminan yang luar biasa. Enggak bisa itu. Belum. Belum ada lagi. Lanjut 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa itu bukan untuk diri kita, untuk orang-orang yang lain. Karena kalau kita egois, itu jebakan setan. Kalau kita selalu mikir orang lain, kita nggak akan bisa berdoa dan permohonan untuk orang-orang lain, untuk sosial kita ini. Yakin bisa menang? Pasti ikuti firman Tuhan. Jaga hati kita, jangan kita kena tipu dalam segala hal. Percaya? Terima kasih Tuhan untuk begitu Pak. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.